Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Pak Ferry akan menyampaikan materi tema 3, subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai 3. Pertama, Pak Ferry akan membahas tentang penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia ada satu, yaitu ada karies gigi. Karies gigi itu adalah lapisan email gigi yang terkikis asam yang dihasilkan oleh bakteri. Bakteri tersebut biasanya tumbuh pada sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi dan menghasilkan asam. Sehingga asam tersebut akan mengikis email atau lapisan kalsium dan fosfat pada bagian terluar gigi. Biasanya gangguan ini dapat menyebabkan gigi terasa sakit, gigi keropos, pecah, dan bahkan kehilangan gigi. Untuk mencegahnya, kamu bisa menyikat gigi secara teratur dan jangan lupa mengurangi makanan yang manis dan berkumur setelah makan. Kedua, ada tukak lambung atau istilah lainnya adalah ulkus. Tukak lambung ini adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri, yaitu bakteri Helicobacter pylori, yaitu bakteri ini dapat menginfeksi lapisan mukosa lambung. Lapisan mukosa lambung itu adalah bagian dinding lambung, sehingga dapat mengganggu proses pencernaan yang ada di lambung ini. Akibatnya dapat menyebabkan peradangan hebat pada lambung yang kadang-kadang disertai dengan pendarahan. Dan yang ketiga, nah ini biasanya sering terjadi kalau kamu makannya tidak teratur, yaitu penyakit tifus. Penyakit tifus itu sebenarnya adalah peradangan pada usus halus yang disebabkan infeksi bakteri Salmonella typhosa. Nah, ingat, untuk mencegah penyakit tifus, kamu harus makan makanan yang bersih. Kemudian makan itu secara teratur, jangan telat-telat ya. Biasanya kalau telat ini menyebabkan bisa cepat terserang tifus. Apalagi kalau misalnya orang dewasa itu kebanyakan pikiran dan ditambah diperparah dengan adanya stres. Keempat, ada gondongan atau parotis. Penyakit gondongan ini dalam kedokteran dikenal dengan istilah parotis itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus paramyxovirus yang menyebabkan kelenjar ludah di antara telinga dan rahang itu meradang, sehingga terjadi pembengkakan pada bagian leher atas atau pipi bagian bawah. Biasanya hampir menyerupai benjolan di sekitar leher. Dan yang kelima ada yang disebut dengan wasir. Kalau istilah kedokterannya wasir itu disebut dengan hemoroid, yaitu ambeien yang merupakan pembengkakan pada pembuluh darah vena di sekitar anus. Biasanya wasir ini menyebabkan keluarnya darah pada saat si penderita itu melakukan BAB atau buang air besar. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari hemoroid ini diantaranya adalah rasa gatal dan nyeri di permukaan anus, tinja keluar bersama lendir atau darah, dan adanya benjolan lunak di sekitar permukaan dubur, dan merasa belum tuntas saat buang air besar. Kenapa? Karena pada permukaan dinding anusnya itu
ada benjolan. Jadi di situ syarafnya itu merangsang jika masih ada kotoran, padahal seharusnya itu sudah tidak ada. Next. Nah, ini ilustrasi dari karies gigi. Kemudian yang kedua ini disebut tukak lambung atau ulkus tadi. Yang ketiga ini adalah tifus. Keempat ada gondongan seperti ini ya. Jadi ada benjolan di sekitar daerah bawah rahang pada bagian leher. Terus kemudian yang kelima ada hemoroid atau buasir itu tadi. Nah, bisa dilihat itu di ujung usus besar di bagian permukaan anus itu ada benjolan yang menyebabkan pendarahan. Nah, berikut untuk menjaga sistem pencernaan manusia, kita sebaiknya banyak mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, berikut adalah manfaat buah-buahan dalam sistem pencernaan manusia. Ada apel, itu manfaatnya untuk menurunkan kolesterol, membantu membersihkan sisa kotoran di usus besar, dan mengandung banyak serat serta antioksidan. Kemudian pisang gunanya adalah mencegah peradangan pada lambung, melapisi dinding lambung, dan yang ketiga menangkal efek kerusakan jaringan pada sel tubuh ini. Jadi makan pisang itu bagus untuk mencegah infeksi pada lambung. Yang ketiga ada belewah, gunanya untuk membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan otot. Dan kedua, membantu mengendalikan tekanan darah tinggi. Kenapa? Sebenarnya sejenis buah-buahan kayak belewah, semangka, terus melon itu yang timun mengandung banyak air, itu sebenarnya gunanya secara alamiah dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami darah tinggi itu sangat dianjurkan untuk mengonsumsi belewah, semangka, timun dan lain sebagainya, yaitu buah-buah yang mengandung banyak air. Keempat ada kurma. Gunanya kurma ini adalah membantu mengontrol gula darah dan berfungsi sebagai antioksidan. Nah, ingat, kurma yang bagus itu bukan kurma yang manisan itu ya. Biasanya kurma yang bagus itu adalah kurma yang masih alami, belum dibuat manisan. Biasanya warnanya masih kuning. Buah kurma ini mengandung serat yang tinggi dan dapat mencegah sembelit. Kelima, ada buah pir yang mengandung banyak vitamin C dan K yang membantu dan baik bagi sistem imun tubuh. Keenam, ada tomat, yaitu buah yang mengandung antioksidan yang penting untuk menjadikan kulit terlindungi dari paparan UV yang berbahaya. Jadi secara tidak langsung tomat ini dapat mencegah penyakit kanker kulit. Kenapa? Karena dapat melindungi kulit kita. Dan selain itu tomat bisa menjadikan penampilan terlihat lebih segar dan muda. Lanjut. Nah, semangka hampir sama seperti belewah tadi. Semangka ini mengandung banyak air. Jadi banyak mengandung vitamin A, C, dan menangkal radikal bebas penyebab kanker. Dan kedelapan ada nanas, yaitu buah yang mengandung mangan. Ingat, bukan makan. Mangan itu sejenis mineral yang dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mineral secara keseluruhan sehingga mencegah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Nah, selanjutnya ini di sini kita bahas keberagaman seni kriya daerah yang ada di Nusantara. Satu adalah batik. Bisa kita lihat kan, ingat, batik itu sebenarnya sudah ada lama di Indonesia dan batik itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki jenis batik yang berbeda-beda. Karena batik ini adalah kerajinan tangan khas pada kain
yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam. Itu yang batik tulis ya, yang alami. Ada juga nanti batik cap. Jadi proses pembuatannya sudah secara modern di pabrik. Kedua, ada kriya anyaman. Nah, ini salah satu contoh kriya anyam, yaitu piring dari rotan. Kriya anyam itu adalah teknik berkarya dengan cara mengatur bahan-bahan dasar dalam bentuk tindih-menindih, silang-menyilang, dan lipat-melipat dengan pola tertentu. Yang paling dekat dengan kita biasanya seni anyam ini adalah tikar tradisional dari Mendong. Ketiga, ada keramik. Maksudnya di sini seni keramik itu bukan keramik lantai ya, tapi lebih ke kerajinannya. Contoh di sini ada guci. Guci ini dari keramik. Jadi mendekati kayak porselin ya. Benda ini adalah sebenarnya berasal dari tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi dan teknik tertentu sehingga dia itu bisa menghasilkan bakaran yang bagus dan mengkilap. Selanjutnya, kriya yang keempat adalah ukiran. Ukiran ini banyak yang khas dan bagus itu berasal dari, kalau di Jawa di Jepara, kemudian kalau daerah lainnya yaitu di Bali, itu memiliki ukiran dan jenis yang khas. Ukiran ini biasanya adalah pengolahan permukaan suatu benda sehingga menghasilkan bentuk yang indah dengan teknik pahat. Kalau ukiran biasanya sebagian besar itu dibuat dari kayu. Selanjutnya adalah kriya kerajinan dari logam. Nah, contohnya ini contoh boneka logam. Biasanya logam ini banyak ya, ada misalnya ada yang buat dari tembaga, ada aluminium. Biasanya yang banyak mengolah jenis logam ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keenam ada seni kriya dari kulit. Nah, kalau kulit ini banyak olahannya. Ada biasanya yang paling utama dia berjenis seni itu dari kerajinan wayang kulit. Ada yang diolah menjadi jaket, ada yang diolah menjadi sabuk atau dompet. Nah, biasanya kulit yang dipakai di sini adalah kulit dari sapi atau terkadang-kadang juga ada kulit dari kambing. Daerah yang menghasilkannya adalah Garut, Yogyakarta, dan Bali. Dan seni kriya terakhir adalah batu. Maksudnya di sini adalah teknik pahat, perpaduan antara teknik pahat dan ukir sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Contohnya di sini ada patung ikan. Kalau biasanya di daerah Magelang itu banyak dibuat patung-patung Buddha sebagai oleh-oleh khas dari Candi Borobudur. Selanjutnya Pak Ferry akan menjelaskan tentang kerangka naskah iklan. Cara penyusunan kerangka naskah iklan antara lain yaitu: 1. Menyusun tema dan judul. Kedua, kamu harus menentukan tokoh, latar, dan sudut pandang cerita. Ketiga, menentukan plot atau alur cerita. Keempat, membuat rancangan naskah awal. Kelima, mengembangkan rancangan naskah yang menjadi atau dijadikan storyboard yang berisi gambar urutan adegan agar lebih jelas. Dan terakhir,
Kamu bisa menuliskan dialog yang efektif berdasarkan gambar atau reka adegan. Next. Anak-anak, terakhir kita akan belum ya, ini ada peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Satu, ada yang dinamakan subak yang berasal dari Bali. Subak sendiri itu adalah pengaturan sistem pengairan sawah secara tradisional di Bali. Sistem ini telah menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi dengan sistem pengairan terbaik di Indonesia. Sistem pengairan ini membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam sehingga hasil panen yang diperoleh memuaskan. Yang kedua, ada bersih desa, yaitu biasanya adat ini dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah setelah diadakannya atau setelah adanya panen raya. Tradisi bersih desa ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun, yaitu pada waktu para petani selesai melaksanakan panen padi raya secara serentak. Bersih desa ini sebenarnya adalah wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang diperoleh. Ketiga, ada yang dinamakan Repong Damar yang berasal dari Lampung. Repong Damar ini adalah sistem pengelolaan lahan bekas ladang yang dikembangkan oleh masyarakat Krui di Lampung Barat. Rempong Damar ini merupakan bahasa lokal yang berarti kebun damar. Rempong Damar adalah contoh keserasian hidup manusia dengan alam. Yang keempat, ada budaya Mapalus yang berasal dari Sulawesi Utara. Mapalus ini adalah sistem tolong-menolong yang melandasi kehidupan sehari-hari. Mapalus diterapkan dalam kegiatan pertanian, rumah tangga, serta kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebagai contoh, misalnya pembukaan lahan pertanian memerlukan tenaga manusia dalam jumlah banyak, sehingga banyak sukarelawan warga akan membantu pekerjaan tersebut tanpa diminta. Kalau Mapalus di sini di Jawa Timur itu biasanya disebut dengan apa ya itu? Ya, intinya kalau tolong menolong tanpa pamrih gitu. Atau disebut dengan sambatan itu ya, kalau di Jawa seperti di Ponorogo. Selanjutnya ada yang kelima itu pamali memancing ikan yang berasal dari Maluku Utara. Tradisi ini merupakan aturan adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Aturan ini berisi beberapa batasan yang meliputi larangan mencari ikan pada musim pemijahan, pembatasan jumlah alat dan frekuensi penangkapan, serta larangan menebang pohon bakau. Berbagai aturan tersebut merupakan hasil musyawarah warga desa. Sebenarnya tradisi ini digunakan untuk memberikan jeda atau waktu tertentu kepada alam untuk memulihkan diri, sehingga manusia itu ceritanya tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan, sehingga ketika alam itu nanti sudah memberikan sesuatu untuk manusia, ya manusia ini tidak boleh serakah, harus mencapai batasan tertentu untuk pemanfaatannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengelolaan keberagaman. Nah, kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Maka dari itu, kita perlu merekatkan keberagaman ini untuk menjadi sebuah persatuan. Antara lain yang harus kita perbuat adalah satu, menyadari bahwa keberagaman adalah
sesuatu yang biasa dalam kehidupan. Jadi tidak perlu ada crash atau kontra dalam masyarakat sehingga dapat merekatkan persatuan itu. Kedua, yaitu mengembangkan sikap toleransi dengan tidak melecehkan atau mengejek kebudayaan orang lain. Ketiga, mempelajari kebudayaan sendiri dan kebudayaan orang lain untuk memupuk sikap menghargai keberagaman. Kenapa demikian? Karena selain dengan belajar kebudayaan sendiri dan kebudayaan orang lain, itu bisa melestarikan kebudayaan, kita juga mampulah merasa jika kebudayaan itu penting, sehingga kita tidak berusaha untuk melecehkannya. Keempat, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan. Kelima, memanfaatkan keberagaman untuk saling membantu dan bekerja sama antar warga masyarakat. Dan keenam, yaitu mengembangkan sikap keberagaman. Nah, demikian sekilas mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia, sehingga kita tetap harus menjaga keberagaman tersebut sebagai fondasi untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. Nah, demikian anak-anak materi pembelajaran untuk tema 3 subtema 3 PB 1 sampai 3. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, kerjakan tugasnya, dan ingat, tugas ini adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jadi kamu tidak harus meminta bantuan kepada orang tua. Kamu harus mengerjakan dengan kemampuanmu sendiri. Do it by yourself. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.